Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian masih dalam keadaan yang penuh dengan kesehatan dan juga sukacita di dalam Tuhan. Saya Modi Tiko Pradana. Saya melayani di GKI Cibadak, dan di Sapaan Gembala hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dari Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 25, 27, lalu kita akan teruskan ke ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini adalah masa depan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang masa depan, kita ini sedang ada di zaman di mana kita sangat-sangat tidak pasti akan segala sesuatunya. Bagi kita yang bekerja, kita sedang tidak pasti akan kapan kita bisa kembali ke tempat kerja dan berhenti melakukan WFH. Bagi kita yang sedang studi atau sekolah, kita pun juga sedang tidak pasti akan kapan kita bisa kembali ke sekolah ataupun juga ke kampus untuk melaksanakan studi secara onsite. Bagi kita semua juga umat-umat percaya, kita pun juga sedang tidak pasti akan kapan kita bisa kembali ke gereja dan beribadah secara onsite, berhenti untuk beribadah dari rumah masing-masing. Kita melihat masa depan penuh dengan ketidakpastian. Kita juga tidak tahu bagaimana kita bisa memiliki jaminan untuk masa depan kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita akan sebuah pertanyaan yang kita sudah baca di ayat 27 tadi. Siapakah yang khawatir dalam hidup kita, dan kemudian kita bisa menambahkan barang sehasta saja di jalan kehidupan kita? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, atau berapa panjang sehasta itu? Sehasta itu tidak lebih panjang dari setengah meter, sekitar 45 cm. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan kita dari pertanyaan ini, bahwa ketika kita khawatir, kita tidak bisa membuat jalan hidup kita lebih jelas barang setengah meter saja ke depan. Kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Tetapi justru di ayat ke-25 tadi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk jangan khawatir, bahkan terhadap hal-hal yang kita anggap sebagai kebutuhan utama, baik itu makanan, minuman, ataupun juga pakaian. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan terjadi pada tubuhmu pun, kamu tidak perlu khawatir akan hal itu, baik itu untuk keselamatanmu, baik itu juga untuk kesehatanmu. Ini adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara, karena kita selalu saja dibombardir oleh banyaknya berita-berita yang membuat kita khawatir, yang selalu mengatakan kepada kita, Bapak tahu tidak? Ibu tahu tidak? Begini dan begitu. Sehingga kita merasa terkaget-kaget, sehingga kita merasa, wow, ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan saya. Tetapi Tuhan Yesus memperhatikan kita lebih daripada kita memperhatikan diri kita. Itu terlihat di dalam lanjutan perikop yang memang tidak kita baca, tentang burung pipit dan juga tentang bunga bakung, di mana keduanya tidak menanam ataupun juga tidak memintal, tetapi Tuhan berikan makanan dan Tuhan berikan keindahan. Sementara Tuhan bertanya kepada kita, bukankah kamu lebih daripada burung pipit ataupun juga bunga bakung ini? Kamu adalah anak-anak Allah. Masakan Bapa di surga tidak bisa mencukupkan kebutuhan anak-anak yang dikasihinya? Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk memperhatikan di ayat 33,
yakni kita diajak untuk mencari dahulu kebenaran dan kerajaan Allah. Sehingga kita semua dituntun untuk kembali lagi fokus. Kita masih punya satu jalan di mana kita bisa datang kepadanya dan kemudian kita mencari perlindungan dan juga tuntunan dalam hikmatnya, yakni adalah kepada Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa menerima banyaknya tuntunan, banyaknya hikmat, dan semua yang kita butuhkan pun Tuhan janjikan akan ditambahkan kepada kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita tetap semangat seperti yang tertulis di ayat 34, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari besok. Hiduplah karena saat ini adalah milik kita, tetapi masa depan, hari esok adalah milik Tuhan. Marilah kita serahkan kepada Sang Pemilik kehidupan itu, sehingga jalan kita pun kita dapat lalui dengan iman. Semoga renungan pada hari ini dapat memberkati kita sekalian. Salam hangat dari Cibadak, Tuhan Yesus memberkati.